Pada saat kita ingin membeli suatu produk, pasti ada dua pertimbangan yang sangat kita perhitungkan. Yang pertama kualitas, dan yang kedua harga. Selama ini, stereotip yang berkembang di publik jika ingin membeli produk yang berkualitas tinggi, maka belilah produk yang berasal dari Amerika Serikat. Namun, jika ingin membeli produk yang kualitasnya biasa-biasa saja, tapi harganya ramah di kantong, maka pilihannya sebagian besar dari produk-produk yang berasal dari Cina. Nah, sekarang kita akan bahas apakah stereotip ini akan terpatahkan atau sebaliknya akan berjalan selamanya. Pada tahun 2000-an, tepatnya pada tahun 2001, ada kejadian unik di mana brand asal Cina yakni Huawei secara mengejutkan mengumumkan akan membuka kantor pertamanya di Inggris dan Amerika Serikat. Sebagaimana kita ketahui, dua negara tersebut merupakan basis perusahaan ponsel pintar raksasa asal Amerika Serikat, yakni Apple, yang sudah jelas-jelas produknya dikenal lebih dulu dan juga dikenal lebih baik daripada produk Huawei. Secara hitungan matematika pada umumnya akan sangat sulit bagi Huawei untuk bersaing apalagi menggeser posisi Apple. Ditambah lagi di sana sudah ada Samsung yang sama-sama ber-OS Android. 15 tahun berlalu, tepatnya pada tahun 2016, Huawei kembali memberi kejutan dengan percaya diri mengatakan akan bertekad mengalahkan Apple sebagai produsen ponsel pintar terbesar kedua dalam 2 tahun ke depan. Persaingan pasar smartphone di dunia makin seru, kejutan dari Huawei pun tiba. Pada kuartal kedua 2018, Huawei sukses menggeser posisi Apple, bahkan bukan hanya di pasaran Amerika Serikat dan Inggris saja, tetapi sukses menggeser penjualan Apple di seluruh dunia. Kala itu, laporan lembaga riset IDC menyebutkan Huawei menguasai 16% pangsa pasar ponsel pintar dunia, dengan mengapal 54,2 juta unit ponsel pada kuartal tersebut. Pencapaian itu melewati Apple, yang bertahan di posisi ketiga dengan pangsa pasar sekitar 12% dengan penjualan 41 juta unit di periode yang sama. Mimpi Huawei pun untuk menyalip Apple tercapai. Perkataan Kepala Eksekutif Bidang Bisnis Konsumen Huawei, Richard Wu pun terbukti. Namun, ada satu hal yang mungkin Huawei lupa, bahwa dirinya masih bergantung pada layanan Android dan Google, di mana perusahaan dan patennya pun masih dipegang oleh Amerika. Sehingga tak berselang lama untuk mematahkan dominasi Huawei, pada 15 Mei 2018, Presiden Amerika Donald Trump mendeklarasikan darurat nasional bidang teknologi dan memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam atau blacklist, yang artinya Huawei perlu lisensi khusus agar bisa berbisnis dengan perusahaan Amerika Serikat. Dengan segera, Google pun langsung menyatakan menghentikan kerjasama lisensi Android dengan Huawei. Nah, jika dilihat lebih teliti, kasus ini hampir mirip dengan persaingan antara mobil listrik Tesla dengan mobil listrik asal Cina, di mana Tesla menawarkan kualitas, sedangkan mobil Cina menawarkan kualitas yang biasa-biasa saja, namun harganya jauh lebih murah. Saya akan sedikit memberi gambaran tentang Tesla kepada teman-teman semua. Tesla mengembangkan mobil listrik sejak tahun 1990-an. Prototipe pertama, yakni Tesla Roadster, prototipe ini mendapatkan sambutan hangat dari halayak umum. Bahkan 100 unit pertama mobil ini habis terjual dengan waktu kurang dari 3 minggu, dan 100 unit kedua terjual habis pada Oktober 2007. Akhirnya, mulailah resmi memproduksi massal pada 17 Maret 2008. Dengan berjalannya waktu, pada tahun 2021, penjualan pabrik spesialis mobil listrik itu hampir menyentuh angka 1 juta unit pertamanya. Mengutip dari Autoblog, Tesla berhasil menjual sekitar 499.500 unit di Cina. Artinya, lebih dari sepertiga dari keseluruhan penjualan Tesla berasal dari pasar di Cina. Namun, kejayaan Tesla di pasar Cina tak berselang lama. Tahun berikutnya, tahun 2022, perusahaan mobil listrik asal Cina yakni BYD berhasil menggeser posisi Tesla. Dengan mengejutkan, berdasarkan data yang saya dapat dari EV Volumes, BYD berhasil menjual hampir 1,86 juta unit mobil ramah lingkungan. Angka tersebut mengalahkan jumlah produksi Tesla yang berhasil menjual sekitar 1,31 juta unit. Padahal, BYD sendiri tergolong pemain baru dalam hal mobil listrik. Meski BYD berdiri sejak tahun 1995, namun BYD memproduksi mobil listriknya mulai tahun 2003, setelah mereka mengakuisisi
Hongchuan Automobile Company. Tak berhenti di situ, penjualan BYD yang berhasil tembus 1,8 juta unit di tahun 2022 itu hanyalah berasal dari pangsa pasar yang ada di Cina saja, dibandingkan Tesla untuk penjualan di seluruh dunia. Untuk melancarkan dominasi, BYD mulai ekspansi ke pasar Amerika dan Asia, termasuk Asia Tenggara dan Eropa pada kuartal keempat 2023. Untuk mengejar ketertinggalannya, bahkan Tesla juga telah beberapa kali memangkas harga untuk Cina dan beberapa negara sejak akhir tahun 2022. Meski demikian, alih-alih Tesla kembali di posisi pertama di pasar Cina, secara mengejutkan, penjualan Tesla justru kalah dari pabrikan Jerman dan Jepang. Dalam 6 bulan pertama tahun 2023, sejumlah merek mobil listrik ternama dunia berebut pasar di Cina. Hasilnya, menurut data yang dirilis oleh China Passenger Car Association, dari Januari hingga Juni 2023, penjualan mobil di Cina mencapai 9,5 juta. Menurut sumber tersebut, kendaraan kategori ramah lingkungan terlaris pertama adalah BYD. Dari Januari hingga Juni, BYD berhasil menjual sekitar 1,09 juta unit dan merebut pangsa pasar sekitar 11,52%. Urutan kedua ada Volkswagen yang berhasil menjual sekitar 980.000 unit dan memegang pangsa pasar 10,30%. Sedangkan posisi ketiga diduduki oleh Toyota, berhasil menjual sekitar 797.000 unit dengan pangsa pasar 8,37%. Urutan selanjutnya, yaitu keempat, diduduki oleh Honda, yang berhasil menjual sekitar 527.000 unit dan memiliki pangsa pasar 5,53%. Dan yang kelima, ada merek Changan, yang berhasil menjual 467.000 unit mobil dan memegang pangsa pasar 4,9%. Baru tuh, urutan keenam ada Tesla, dengan penjualan 290.000 unit, dan ini merupakan periode penjualan Tesla menyentuh angka terendah di tengah perang harga di pasar Cina. Perlu diketahui, pangsa pasar Cina sangat penting, karena pasar Cina merupakan roadmap bagi penjualan mobil listrik di seluruh dunia. Mengingat penjualan mobil listrik di Cina menyumbang 60% dari total penjualan dunia pada tahun 2022 yang lalu. Artinya, kemungkinan jika sukses di pasar Cina, juga akan sukses di pasar global. Namun ada yang perlu diingat, perang dagang tentunya tidak akan lepas dari negara asal produknya sendiri, mengingat kasus yang sebelumnya seperti Apple dan Huawei. Namun kali ini Cina tak mau melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Jauh sebelum persaingan produk jadi mobil listrik seperti sekarang ini, Cina sudah menyiapkan komponen vitalnya, yakni baterai terlebih dahulu. Baterai adalah komponen penting dari kendaraan listrik dan merupakan bagian penting dari nilai keseluruhan mobil listrik yang berkisar antara 30 hingga 40%. Di antara 10 perusahaan supplier baterai terbesar di seluruh dunia, ada 6 perusahaan yang berasal dari Cina, dan Cina benar-benar mempersiapkan dengan matang dan mendominasi lebih dari 60% pasokan baterai di seluruh dunia. Yang pertama ada CATL. Perusahaan ini adalah produsen sekaligus supplier baterai untuk kendaraan listrik terbesar di dunia dengan menggenggam pasar sekitar 35%, diikuti oleh BYD yang juga dari Cina dengan menguasai sekitar 16,2%. Ada CALB 4,32%, Guangsuan 2,2%, EV 1,8%, dan yang terakhir Sunwoda 1,4%. Bahkan, hingga saat ini, CATL adalah penyuplai baterai ke Tesla. Artinya, keadaan saat ini berbalik daripada kasus yang sebelumnya, di mana perusahaan asal Amerika yang justru bergantung pada Cina. Dengan demikian, dominasi Cina khususnya mobil listrik tidak akan bisa terbendung, karena pada dasarnya, harga suatu produk bukan hanya dari sisi kualitas saja, tapi juga dipengaruhi oleh citra merek, biaya produksi, dan lain-lain. Ditambah lagi, Tesla yang dikenal dengan kualitas mobil listrik terbaik, faktanya baterainya masih berasal dari Cina. Tapi tenang saja, Tesla nggak perlu ketar-ketir bro. Penjualannya sampai saat ini masih tergolong bagus, meski semakin kesini kuenya semakin digerogoti oleh brand-brand lain.
Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin ada yang berbeda pendapat, karena pendapat bisa saja berbeda bro, meski data mengatakan hal yang sama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!